Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi tentang kimia terapan D3 teknik mesin, yaitu korosi erosi, dengan dosen Alfian Hudan Laksana. Untuk kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Ahmad Fatan Fauzi, yang kedua Alvin Dimas Prayogi, yang ketiga Faris Hakim Al-Jabar, dan saya sendiri Muhammad Rudi Ramadhani, dan juga Muhammad Effendi dan Satria Agung Setiawan. Kemudian kita langsung masuk ke kerangka utama. Yang pertama yaitu pengertian yang nanti dijelaskan oleh Mas Effendi, kemudian faktor penyebab dijelaskan oleh Mas Patan, mekanisme terjadinya dijelaskan oleh Mas Alvin, kemudian contoh kasus yaitu oleh Mas Faris, dan yang terakhir penanggulangan atau pencegahan kepada Mas Satria. Oke, langsung saja ke pengertian. Untuk Mas Effendi, silahkan. Baik, terima kasih Mas Rudi. Sebelumnya, di sini saya Muhammad Effendi akan membacakan pengertian daripada korosi erosi itu sendiri. Definisi umum, korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Secara umum, korosi dibedakan menjadi korosi basah dan korosi kering. Korosi disebabkan adanya faktor kimia fisika, metalurgi, elektrokimia, dan termodinamika. Korosi dapat digolongkan menjadi 8, yaitu korosi umum, korosi galvanik, korosi celah, korosi sumur, korosi batas, butir, korosi selektif, korosi erosi, dan korosi tegangan. Definisi khusus, korosi erosi adalah korosi yang terjadi pada permukaan logam yang disebabkan aliran fluida yang sangat cepat sehingga merusak permukaan logam dan lapisan film film pelindung. Korosi erosi juga dapat terjadi karena efek-efek mekanik yang terjadi pada permukaan logam, misalnya pengausan, abrasi, dan gesekan. Logam yang mengalami korosi erosi akan menimbulkan bagian-bagian yang kasar dan tajam. Next. Adapun faktor penyebab dari korosi erosi adalah yang pertama yaitu turbulensi aliran. Dalam aliran turbulen, gelembung udara akan semakin banyak dan bertekanan, sehingga serangan yang berupa benturan dan gesekan semakin kuat menyerang permukaan logam. Korosi erosi akibat turbulensi aliran ini terutama disebabkan oleh efek polakan dan peronggaan. Polakan atau turbulensi disebabkan oleh packing pemasangan yang tidak tepat, benjolan akibat pengelasan solder pada bagian dalam pipa atau sambungan, tikungan yang jari-jarinya terlalu kecil, dan sebagainya. Turbulensi aliran disebabkan oleh perubahan drastik pada diameter lubang, penyekat pada sambungan yang buruk pemasangannya, adanya celah yang memungkinkan fluida mengalir di luar aliran utama. Kemudian dua, adanya produk korosi atau endapan lain yang dapat mengganggu aliran. Tiga, peronggaan atau kavitasi. Kavitasi disebabkan oleh pecahnya gelembung uap pada permukaan logam. Mekanismenya, yang utama fluida menerjang permukaan logam, kedua tekanan hidrodinamika lokal turun, ketiga timbul gelembung di permukaan logam, keempat aksi mekanik, misalnya adanya putaran menyebabkan tekanan hidrodinamik lokal naik. Yang kelima, gelembung pecah, timbul gaya tekan yang besar pada permukaan logam. Keenam, terjadi deformasi plastik pada logam.
Mekanisme terbentuknya. Proses terjadinya korosi secara umum adalah melalui beberapa tahap, yaitu pada tahap pertama terjadi serangan oleh gelembung udara yang menempel di permukaan lapisan pelindung logam karena adanya aliran turbulen yang melintas di atas permukaan logam tersebut. Yang B, pada tahap kedua gelembung udara terbentuk mengikis dan merusak lapisan pelindung. Yang C, pada tahap ketiga laju korosi semakin meningkat karena lapisan pelindung telah hilang. Logam yang berada di bawah lapisan pelindung mulai terkorosi sehingga membentuk cekungan. Kemudian terjadi pembentukan kembali lapisan pelindung dan logam menjadi tidak rata. Bila aliran terus mengalir, maka akan terjadi serangan kembali oleh gelembung udara yang terbawa aliran. Serangan ini akan mengikis dan merusak lapisan pelindung yang baru saja terbentuk. Rusaknya lapisan pelindung tersebut akan mengakibatkan serangan lebih lanjut pada logam yang lebih dalam sampai terbentuknya cekungan. Adapun contoh terjadinya korosi erosi. Di sebelah kiri contoh korosi erosi pada sambungan pipa dan sebelah kanan korosi erosi pada washing machine. Pengendalian atau pencegahan. Pengendalian korosi erosi dapat dilakukan dengan cara 1. Mengurangi kecepatan air fluida untuk mengurangi turbensasi dan tumbukan yang berlebihan. 2. Menggunakan komponen yang harus dan rapi pengerjaannya, sehingga dapat membentuk gelembung menjadi sesedikit mungkin. 3. Penambahan inhibitor atau pasivitar. 4. Menggunakan paduan logam yang telah tahan korosi dan tahan erosi. 5. Proteksi katodik. Oke, sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.